Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas pembahasan lanjutan kajian kita yang lalu, yaitu tentang membuat benteng diri agar tidak dimasuki jin. Karena jin ini membuat kita lemah semangat untuk taat kepada Allah. Jin ini membuat kita lemah semangat untuk melakukan amal soleh. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan langkah-langkah antisipasi bagaimana umatnya ini terhindar dari musuh yang satu ini, yang dapat menggelincirkan di dunia dan dapat menyengsarakan sampai di akhirat. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan fadilah dari surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini juga tidak kalah pentingnya membuat benteng yang kuat, tameng yang kokoh untuk dapat kita bangun di diri kita sebagai tameng gaib, benteng gaib untuk tidak ditembus oleh jin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira wa innal baital ladzi tuqra'u fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan." Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Tirmizi, hadis ini sahih. Nabi mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kuburan itu apa? Tempat apa kuburan? Tempat mayat. Jadi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama dengan mayat yang di dalamnya. Jadi Nabi mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini ada hukum di sini, artinya kuburan itu bukan tempat baca Quran. Di situ ada hukum. La taj'alu buyutakum, jangan kamu jadikan kuburan itu, rumah kamu itu seperti kuburan. Artinya di kuburan itu tidak boleh baca Quran. Makanya Nabi sampai mati dia berziarah ke kuburan gak ada baca Quran. Apalagi duduk-duduk di kuburan bawa tikar, bawa sajadah, baca-baca di pinggir kuburan, atau wisata kepada kuburan dan macam-macam ritual yang lain yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan itu tidak akan memasuki rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ini secara umum. Jadi surat Al-Baqarah itu merupakan benteng yang kuat untuk menolak
membersihkan setan dari rumah. Nah, jadi kalau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, itu banyak setannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain, hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, Nabi mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, fa inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fi surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kamu, karena setan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau membersihkan rumah dari gangguan-gangguan setan, Waalaikumsalam. Karena kalau rumah kita diganggu setan, penghuninya itu jadi hilang ukhuwah di dalamnya, hilang kasih sayang, mau tempur aja di dalam itu, mau panas, canda-canda pun bisa jadi pertengkaran. Ini seperti ini. Makanya rumah itu tempat kita tinggal, tempat kita berdiam, tempat kita ibadah, tempat kita macam-macam. Di dalam rumah itu jangan berikan setan berada di rumah tersebut. Kalau rumah kita dimasuki setan, maka penghuninya nanti berpengaruh, bersikap seperti setan. Bagaimana setan? Gimana perangai setan coba? Mudah marah, mau menang sendiri, iri, dengki, macam-macamlah perbuatan dosa itu, jalan-jalan ke neraka. Tapi kalau disuruh untuk ibadah, untuk belajar, untuk dekat dengan Al-Quran, lemah semangatnya. Ini dia. Maka dibersihkan rumah ini. Ini Nabi sudah katakan kepada para sahabatnya untuk membiasakan di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi." Sesungguhnya setan akan keluar dari rumah jika di dalamnya dia mendengarkan surah Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Jadi setan itu keluar. Maka suruh anak-anak kita itu rutinkan, membiasakan membaca surat Al-Baqarah. Nah ini dia, dibiasakan. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhuli syaitanu baitahu thalatha layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhuli syaitanu thalatha ayyamin." Nabi mengatakan sesungguhnya setiap sesuatu memiliki puncak, sedangkan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca pada malam hari di dalam rumahnya, niscaya setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari di dalam rumahnya, niscaya setan tidak akan memasukinya selama 3 siang. Coba dibaca 1 kali, 3 hari dia tidak masuk. Kenapa rumahnya banyak setan? Karena tidak pernah baca Al-Quran. Lihat rumah-rumah yang tidak baca Quran, bagaimana kehidupan di rumah tersebut. Nah seperti itu. Ada lagi fadilah-fadilah yang khusus dari surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat surat ayat kursi. Pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Hurairah sebelumnya telah disebutkan bahwa setan berkata kepadanya. Jadi setan di zaman Nabi juga bisa menjelma menjadi manusia. Ini jumpa dengan sahabat, dengan Abu Hurairah, menjelma dia. Dia berkata kepadanya, setan itu berkata kepadanya, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena kamu akan senantiasa memperoleh pemeliharaan dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Seperti ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa
beliau mempunyai rak tempat barang yang di dalamnya terdapat kurma. Jadi kurmanya itu ditaruh di rak-rak. Datanglah sesosok makhluk lalu mengambil kurmanya. Ketika ia mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul bersabda, pergilah kamu, jika kamu melihatnya lagi katakanlah Bismillahi ajibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nama Allah penuhilah panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ayyub pun menangkap makhluk tersebut. Lalu makhluk itu pun berjanji tidak akan kembali lagi. Maka Abu Ayyub pun melepaskannya. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan tawananmu? Dia berkata, dia bersumpah untuk tidak akan kembali. Maka Rasulullah berkata, dia bohong dan dia sudah terbiasa berbohong. Dan pada kesempatan lainnya Abu Ayyub menangkap lagi, tapi dia bersumpah untuk tidak akan kembali lagi. Maka dia pun melepaskannya lagi. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, apa yang dilakukan tawananmu? Maka dia berkata, dia bersumpah untuk tidak akan kembali lagi. Maka Rasul bersabda, dia bohong dan dia sudah terbiasa berbohong. Maka dia pun mengambilnya dan berkata, saya tidak akan melepaskanmu hingga saya membawamu ke hadapan Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang dilakukan tawananmu? Maka Abu Ayyub memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikatakan tawanannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, kamu benar dan dia itu pembohong yang besar. Nah, ini dia asal muasal ayat kursi itu dari diajarkan setan kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ini dibaca ayat-ayat kursi seperti ini. Kalau kita masih ada gangguan-gangguan, anak istri kita masih ada keanehan-keanehan yang penyakitnya tidak bisa diterapi dengan medis, ini solusi jalan keluar yang telah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya juga 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Dari Sa'ibi, dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka setan tidak akan memasuki rumahnya pada malam itu, yaitu 4 ayat permulaan surah Al-Baqarah 1-4, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya ayat 255 sampai 257, dan 3 ayat terakhir ayat 284 sampai 286. Pada riwayat lain dikatakan setan tidak akan mendekatinya dan keluarganya pada malam itu. Juga sesuatu yang dibencinya, tidaklah ayat-ayat ini dibacakan kepada orang gila, melainkan dia akan sembuh dan sadar. Coba lihat ini. Ini Al-Quran, karena Allah sudah mengatakan dalam ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Biasakan baca seperti itu. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibiasakan. Cuma kalau dia gilanya sudah lama, sudah kesarap, perlu diterapi sarapnya. Sarapnya itu yang gila perlu dibaguskan. Dibaguskan. Tapi kalau gilanya murni masih karena jin, belum kesarap, itu sembuh dibacakan surat-surat Al-Baqarah yang disebutkan tadi, insya Allah. Nah, juga dalam 2 ayat yang terakhir ada hadis lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka keduanya telah mencukupinya. Para ulama ada perbedaan pendapat apa yang dikatakan mencukupi di sini. Ada yang mengatakan mencukupi di sini adalah mencakup qiyamul lail. Sudah termasuk barang siapa membaca surat 2 terakhir surah Al-Baqarah itu sudah termasuk qiyamul lail. Ada pula yang berkata terjaga dari setan. Ada yang berkata terjaga dari segala kejahatan. Wallahu alam, tapi itu sangat bagus kita biasakan untuk dibaca.
Jadi ini bisa terapi sendiri nanti di rumah keluarganya. Seperti itu. Bersihkan rumahnya. Jangan menggantungkan kepada peruqyah atau ustadz atau guru-guru untuk membersihkan rumah, tapi kita bersihkan sendiri dengan mengikuti tuntunan yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqas samawat wal ardi bi alfaina ammin anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah wala yukrani bidarin salasal layalin fayakrabuha saitanu." Sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab catatan 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi catatan kita ini sudah ada catatannya ini sebelum 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan ayat sebagai penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kedua ayat ini dibacakan pada salah satu rumah selama 3 hari, melainkan setan tidak akan mendekatinya. Jadi seperti ini, kalau antum mau masuk rumah-rumah angker, ini antinya. Nggak perlu payah-payah. Semua kaum muslimin bisa melakukannya. Bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah itu dan didoakan, karena doa itu juga banyak pengaruhnya terhadap surat Al-Quran yang kita bacakan. Minta kepada Allah, ya Allah ya Rahman, jadikan bacaan Quranku ini membersihkan semua jin-jin yang mengganggu di rumahku ini, ya Allah. Membersihkan semua jin-jin yang mengganggu keluargaku di rumah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat orang yang berakal yang tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi para sahabat biasa membaca surat-surat tersebut untuk perlindungan dirinya dari gangguan jin. Seperti itu. Itu tentang surat Al-Baqarah. Jadi banyak fadilahnya. Jadi dibiasakan anak-anak kita seperti itu membaca. Yang ada penyakit-penyakit dari bawaan, penyakit jin nasab ya. Jin nasab yang bisa disembuhkan. Kalau jin korin itu tidak bisa disembuhkan. Karena semua manusia ada jin korin, tapi jin korin itu bisa dilumpuhkan, dibungkam, nggak bergerak, nggak berpengaruh di tubuh seseorang. Bisa dibuat dengan cara amal soleh, nuntut ilmu agama, belajar Al-Quran. Jin korin yang ada di tubuh itu akan menjadi lemah. Berikutnya membentengi diri dengan Al-Mu'awwijat. Al-Mu'awwijat ini merupakan doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah hendak berbaring di tempat tidurnya di malam hari, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu beliau meniup keduanya setelah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan keduanya di sekujur tubuh beliau yang dapat diusap. Beliau memulai dari kepala dan wajah, terus melanjutkan pada bagian atas tubuh. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Ini hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini hadis sahih. Jadi Nabi setiap mau tidur dibacakan seperti ini. Baca apa tadi? Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, terus Qul A'udzu Falaq, Qul Binas ditiupkan, disapukan semua tubuh ini. Yang bisa disapukan seluruh tubuh. Ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak tidur. Jadi ini sunnah untuk menjaga, melindungi diri kita sehingga kita tidak payah bangun subuh, tidak payah bangun malam. Lihat kan mau bangun malam, kalau dibuat bangun itu enteng kita untuk melakukan ketaatan di malam hari. Kalau tidak, coba bedakan. Hari ini kita baca, besok tidak baca, coba.
Mana yang lebih enak bangunnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Apalagi kita sambil nonton-nonton yang nggak bagus, tertidur, maka bangunnya siang itu, subuh pun payah bangun. Karena satu dosa akan membawa dosa yang lain. Satu ketaatan akan membawa ketaatan yang lain seperti itu. Jadi dibiasakan seperti itu. Minta kepada Allah. Apalagi kita di tempat-tempat yang jin itu dipuja, jin itu disembah. Pergi kita ke Sinabung, ke Sibaya, di sana disembah jin. Orang banyak menyembah begu dengan meletakkan sirih di di lidi sama rokok. Jadi rokok itu sangat senang jin. Pernah ada kawan kita yang meruqyah kesurupan, orangnya ditanya apa makanan kalian, dibilang nih asap rokok. Nah, jadi memang dilarang, rokok itu tak bagus. Makanya kalau kita juga meruqyah, ada orang merokok, efeknya kurang, maka itu dibersihkan. Nah itu dia. Makanya payah kita memberhentikan rokok orang yang merokok, karena itu di was-was setan. Was-was setan itu membisikkan. Padahal itu mudah diberhentikan kalau dengan keimanan dan kekuatan. Dia minta pula obat. Mana obatnya supaya aku bisa berhenti merokok? Nah itu dia. Seperti itu. Berikutnya dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar pada malam yang gelap gulita dan disertai hujan lebat. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mendoakan kami. Kemudian kami pun menemukannya. Beliau berkata, bacalah. Tetapi saya tidak mengatakan sesuatu. Lalu beliau berkata lagi, bacalah. Tetapi saya tidak mengatakan sesuatu. Lalu beliau berkata, bacalah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca? Maka beliau bersabda, bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ketika kamu berada di waktu petang, ketika kamu di waktu pagi 3 kali, niscaya hal ini akan mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi ini ada di dalam zikir pagi dan petang. Makanya kalau zikir pagi dan petang itu kan ini dalil-dalilnya yang dikumpulkan. Dibaca pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali. Jadi kalau dia jin itu yang akan datang, itu tidak akan masuk. Tapi yang sudah masuk, kalau dia ada jin nasab. Jin nasab itu jin yang didapat dari ritual-ritual, baik ritual dirinya atau ritual leluhurnya. Itu namanya jin nasab, atau dengan sebutannya jin kodam. Maka itu perlu disembuhkan dengan, pertama, bertobat kepada Allah, perbanyak tobat. Yang kedua, perbanyak berdoa, meminta kepada Allah supaya jin kodamnya itu dapat dibersihkan dari tubuhnya. Yang ketiga, dengan melakukan amal soleh yang dilakukannya niatkan untuk membersihkan jin kodam dari keturunannya. Yang keempat, dengan memutuskan sumpah dengan leluhur. Ini cara untuk membersihkan jin nasab. Kalau enggak bersih-bersih itu. Seperti itu. Karena kalau tidak disumpah, ini termasuk jin yang susah dikeluarkan. Karena dia kadang-kadang udah ratusan tahun dari nenek buyut leluhur kita di tubuh kita. Itu kadang-kadang membuat kita payah belajar. Kalau ngaji ngantuk aja. Nah, nanti kalau nonton yang sinetron nggak ngantuk, melotot bisa, nonton keyboard, nonton apa itu dia. Berat dari leluhur itu. Jadi bawaannya kita lemas aja untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu nggak ingin kita mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Karena kalau kita sudah mendapat ilmu agama, maka jin lebih berat untuk menyesatkannya. Jadi bagaimana menghalangi manusia itu jangan belajar ilmu agama? Maka berbagai macam cara. Makanya Nabi pun merasakan itu. Di Mekah kan nggak aman dakwah. Tempat tumpah darahnya. Tempat tanah kelahiran Nabi, Mekah. Mana aman? Terpaksa dia mau dibunuh lagi. Pindah. Hijrahnya itu bukan mudah. Mengelilingi Laut Merah itu jalan kaki. Masya Allah, luar biasa. Coba nanti
umroh jalan dulu di kota Mekah itu keliling-keliling Masjid Nabawi sampai 30 kali. Gimana tahan panasnya? Yang dijalani Nabi lebih dari itu. Dari Mekah ke Madinah, kalau naik bus aja 450 km. Dari mana itu jalannya? Itu jalan lurus. Dari sini ke Rantau mungkin. Itu yang ditempuh jalan kaki. Tarik Abu Bakar. Untanya, coba seperti itu. Jadi ini yang dilakukan setan di Mekah, ingin menghabiskan dakwah Nabi. Di mana-mana dakwah sunnah pun seperti itu. Nah, di mana-mana itu seperti itu. Emang itu udah seperti itu. Setan tidak senang kalau dia nggak bisa menghalanginya dengan masuk, membuat orang jadi malas, membuat orang jadi futur, jauh dari agama, malas belajar. Dia minta bantuan dari manusia. Maka setan jin bertaawun dengan setan manusia. Maka dia harus dibunuh, diserang, dihancurkan, dibakar. Itulah setannya. Maka kita harus kuat, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melemahkan itu apa yang dilakukan Nabi? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang 3 ayat ini, saya ada pengalaman ikhwan kita di Kampung Lalang. Seperti kayak antum ini, dia rajin ngaji, sholat berjemaah, pakai baju gamis, jubah, pulang sholat ke masjid, pulang ke rumah, tiba-tiba di dekat rumahnya itu, masjid yang dia biasa sholat, ada wanita kesurupan. Nah, dia gak pernah meruqyah nih, belajar ruqyah belum pernah. Dipanggillah sama keluarga yang kesurupan itu dukun. Diobati dukunnya, tidak tidak sadar-sadar, tetap kesurupan. Adiknya yang kesurupan itu sama-sama sholat di masjid, biasa rajin sholat juga, tapi nggak ngaji. Diajaknya lah kawan kita tadi, bang, tolonglah bang, kakak itu udah kesurupan. Apa kata dia nih? Nggak pernah, nggak tahu aku itu. Orang dia nggak pernah meruqyah, nggak pernah dia meruqyah. Nggak tahu, aku nggak bisa. Apa kata adiknya nih? Percuma lah bang, rajin sholat, rajin ngaji, pakai nabang kayak gini kalau nggak bisa. Karena dia bilang begitu, timbul semangatnya, datanglah dia. Apa yang dibaca? 3 surat ini. Qul huwallahu ahad, qul falaq, qul binas. Sadar orang itu. Terkejut, dukun-dukunnya masih di situ katanya. Tadi pun kami udah baca. Kenapa dukun itu baca nggak sembuh, ini baca sembuh? Apa yang membedakan? Ya amal, akidah, tauhid, seperti itu. Jadi nggak susah, karena Allah sudah katakan inna syaitona kana doifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Jadi surat yang pendek itu dapat diterapi diri kita. Coba dulu sendiri nanti di rumah, dibacain. Kalau dibacain terasa panas, terasa berkeringat, mulai batuk-batuk, itu bisa ada indikasi di badan. Nah, mesti ada indikasinya. Baca coba. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan bacaan Quranku ini membakar, membersihkan semua jin yang mengganggu di tubuhku. Bahkan bisa digunakan, ya Allah, jadikan bacaan Quranku ini membersihkan semua sifat buruk yang ada di tubuhku, sifat malasku, ya Allah. Payah menghafalku, ya Allah. Apa yang kita miliki, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayat yang kita bacakan tadi, syifa itu adalah penyakit yang tidak bisa di medis. Payah menghafal ada medisnya. Ada tablet kalau kita dimakan bisa mudah menghafal? Nggak ada. Malas ada obatnya. Kalau kita makan tablet kita jadi rajin sholat, rajin ibadah, sholat malam ada? Tak ada. Jadi obatnya itu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Berbanyak minta dengan Al-Quran, berdoa dengan Al-Quran. Itu benteng berikutnya. Yang berikutnya adalah zikir. Kita membangun benteng gaib di tubuh kita itu dengan zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari, pahalanya serupa dengan memerdekakan 10 budak. Baginya ditulis 100 kebaikan, dan darinya dihapuskan 100 kejelekan. Ia akan menjadi benteng baginya dari setan pada hari itu hingga petang harinya. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang lebih baik darinya selain orang yang melakukan lebih banyak darinya. Ini hadis dari Imam Malik dan Imam Bukhari serta Imam Muslim. Coba biasakan dengan memperbanyak zikir. Zikirnya mudah. Apa tadi yang kita ucapkan tadi? Coba siapa angkat tangan. Angkat tangan. Saya kasih hadiah lah. Hadiahnya bukan sekarang, saya nggak bawa juga tadi. Sekarang aja hadiahnya saya kasih. Nah coba Pak. Ya, sahih. Beruntung Bapak. Nanti kita bawa kasih apa lagi? Coba. Ya. Ya, boleh 2 ya. Siapa lagi? Ya, 3 ya. Utang saya 3 ya. Sama ibu-ibu berapa kemarin? Iya, udah banyak ya. Udah 5 ya, 5. Ya insya Allah nanti saya bawakan 5 satu kotak sekalian. Apa-apa. Jadi itu dibacakan 100 kali. Dibiasakan itu, diajarkan anak-anak, istri. Jangan habis sholat langsung nengok sinetron. Diajar itu anak-anak. Apa tadi fadilahnya? Sama dengan memerdekakan 10 budak. 1 budak aja payah merdekakannya, apalagi 10. Juga dibentengi darinya dari gangguan setan. Jadi diajarkan anak-anak kita seperti ini, istri diajarkan seperti ini. Kalau payah dituliskan dulu. Anak kita dibawa baca tunak. Baca tunak. Kok payah 100 kali dibagi. Subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, 100. Anak-anak diajar kecil-kecil. Senang dia. Diajar-ajar seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca itu 10 kali maka akan dihapuskan 10 kejelekan darinya dan derajatnya akan ditinggikan 10 derajat. Pada hari itu dia senantiasa akan dibentengi dari segala yang tidak disukai. Dia akan dilindungi dari setan dan tidak ada dosa yang akan menghampirinya pada hari itu selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak fadilah. Jadi jangan disepelekan zikir-zikir yang seperti itu. Kenapa kita bisa semangat untuk melakukan taat? Karena kita rajin berzikir. Dia akan menarik ketaatan yang lain dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan mudah ini. Sambil duduk-duduk, timbang menghayal ke sana kemari, ingatnya entah kampung-kampung apa diingatnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita di rumah juga diajarkan berzikir, anak-anak sekolah diajarkan kalimat-kalimat ini berzikir. Masya Allah, luar biasa ini kebaikannya. Terhindar dia dari sifat-sifat buruk, karena sifat buruk itu umumnya dari setan, bisikan-bisikan was-was dari setan. Itu diajarkan seperti itu. Kalimat-kalimat yang seperti itu yang selalu diucapkan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imarah bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali selepas melaksanakan sholat maghrib,
maka Allah akan mengutus malaikat yang akan menjaganya dari godaan setan hingga pagi hari. Allah akan menuliskan 10 kebaikan yang menguntungkan untuknya dan menghapuskan 10 kejelekan yang membinasakan darinya. Pahalanya serupa dengan memerdekakan 10 budak yang beriman. Begitu banyak para ikhwan fadilah-fadilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi diri kita dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran buruk. Jadi biasakan berzikir ini seperti ini. Dibiasakan, nggak susah, nggak payah, nggak berat. Kita pun naik Honda bisa, sambil nyetir bisa. Kita pikir menghayal ke sana kemari, bagus adalah ilaha illallah wa syarikalah. Tulislah di tempat setir itu supaya teringat dia. Nah, jangan teringat ke sana kemari, pikiran ke sana kemari, gak ada untungnya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Yang berikutnya, bentengnya yang dijaga adalah menjaga pandangan dari yang haram, yang disebut dengan ghadul basar. Ghadul basar itu menundukkan pandangan dari yang haram. Tidak memelihara pandangan dan membiarkannya bebas memandang yang haram merupakan salah satu pintu terbesar masuk setan. Maka ghadul basar, menundukkan pandangan, menjadi cambuk bagi punggung setan dan pemusnah ketamakannya dalam menjerumuskan manusia. Manusia terjerumus itu karena pandangan lihat, baik lihatnya langsung maupun tidak langsung. Bahkan para ulama mengatakan melihat aurat tidak langsung di HP ini ya, nengok porno di HP, itu lebih besar dosanya dari melihat langsung. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena kalau di HP itu dia nggak marah ditengoki. Coba tengok yang langsung, kalau nggak dilempar batu. Jadi seperti itu, jadi nggak usah lihat. Jangan digunakan. Ini setan banyak di sini. Ya, kita lanjutkan ya. Itu betul kan? Hah? Malaysia tuh. Oh ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, belum lagi rupanya. Jadi itu kita tundukkan pandangan, apalagi di zaman sekarang ini. Kayaknya yang haram itu bukan lagi dosa. Dosa mata. Jarang orang istighfar dengan matanya. Nampak astagfirullahaladzim ya Allah. Nampak astagfirullahaladzim. Itu istighfarin. Minta ampun sama Allah. Kalau nggak sengaja tuh kebetulan aja sekali. Jangan astagfirullah. Itu nggak betul. Ya, kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.